saya akan sharing tentang digital marketing properti ya. Nah, tapi ini lebih kepada detailnya, lebih kepada strategiknya ya, bukan masalah teknisnya. Nah, ini memang saya menjadikan 5 framework, 5 step ini saya rangkum dari perjalanan saya dari tahun 2016 yang akhirnya memang eh, diubah terus, diperbaiki dan menjadi akhirnya ya tercipta 5 step ini ya, yang sambil beriringan waktu dengan situasi kondisi ya akan terus saya perbaiki. Tapi pada dasarnya secara general 5 step ini harusnya sudah oke gitu loh. Cuman memang tinggal taktiknya saja yang tinggal diubah. Di 5 step ini pada dasarnya ini isinya gambaran memang di kelas saya di Digital Marketing Property Mastery yang dulu ketika batch pertama itu adalah 7 hari waktunya. Kemudian saya padatkan menjadi 4 hari dan akhirnya saya padatkan lagi menjadi 3 hari. Karena memang kebanyakan banyak materi yang sudah marketing serap di kesehariannya. Jadi tinggal kepada bagaimana taktiknya dan penambahan-penambahan dari saya. Itu pun 3 hari ditambah 1 hari online di H-7. Jadi mereka sebelum workshop kelas, nah biasanya mereka harus persiapan selama 1 minggu. Hari hari Sabtu, Minggu, Senin baru mereka eksekusi. Nah, jadi memang mudah-mudahan cukup ya waktunya karena kemarin saya sempat menyampaikan materi ini itu sampai 4 jam. Nah, mudah-mudahan 1,5 jam atau 1 jam setengah jam cukup ya. Oke, di sebelum lanjut ya, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Hikmatullah. Nggak kelihatan videonya ya. Ya, nanti ya, saya share slide aja dulu ya. Nanti ya ini foto saya lah, muka agak gantengnya kan agak kelihatan. Ini nomor HP saya, ini langsung HP pribadi saya. Monggo kalau ada mau diskusi atau mau yang di apa, yang penting jangan diajak malam mingguan. Silahkan mau diskusi tentang proyeknya atau apa. Ini juga IG saya kan takutnya tadi mau ngetag IG saya. Keseharian saya sebagai agency, sebagai developer juga. Sekarang lagi mempersiapkan dari awal puasa mau bangun hotel di Serang. Doakan mudah-mudahan lancar dan banyak sih bisnis-bisnis sapi perah saya kayak akikah, travel dan lain sebagainya. Tapi yang memang terkait dengan properti ya saya sebagai developer dan juga sebagai agency. Oke, next ya lanjut saya percepat aja. Di framework digital marketing property pada dasarnya ada 4 tahap, ada 5 tahap ini. Ya, jadi ini yang selalu saya gunakan ketika saya membantu para developer dan saya membantu para dan di proyek saya tersendiri ya. Jadi tahapan ini yang memang seharusnya tidak boleh dilewati, yang harus berurutan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai selesai, dari awal sampai selesai nggak boleh diloncat-loncat. Apabila tahap 1 belum selesai nggak boleh lompat ke tahap 2. Ataupun ketika saya sebagai agensi yang diminta tolong oleh developer membantu memasarkan, saya selalu mengulang lagi mengulang dari nomor 1, di nomor tahap 1 ya. Jadi di 5 tahap ini, di 5 fase ini, yang pertama adalah research, kedua preparation, ketiga traffic generation, yang keempat sales process, yang kelima itu scale ya. Saya agak nge-rap aja ya, sama ngikutin jejak Kang Ik. Maksudnya gimana ngikutin jejak saya? Diikutin, wah berarti selama ini di belakang ada yang ngikutin saya. Nah, saya agak nge-rap aja ya. Nah, ya intinya kalau ditanyakan langsung ditanyakan aja. Nah, framework ini yang memang saya gunakan di setiap proyek saya dan di proyek developer yang saya bantukan. Dan alhamdulillah setelah menggunakan framework ini yang selalu uji coba, diperbaiki, ya akhirnya alhamdulillah hasilnya sungguh sangat memuaskan ya. Makanya kenapa saya bisa banyak developer yang saya bantu dan tanpa saya promosi, yaitu dari mulut ke mulut gitu loh. Dari mulut ke mulut yang akhirnya ketika bulan April saya tutup permohonan teman-teman developer yang minta dijualkan
lewat saya. Akhirnya ya sudah, saya fokus ke proyek-proyek yang memang saya sanggup aja, karena sampai sekarang saya belum bisa ya, karena targetnya kan pertengahan bulan ini saya harus dapat 200 CS ya untuk menghandling teman-teman developer yang minta bantuan di agensi saya. Oke, di tahap pertama kita bahas tentang research. Nah, di tahap research ini ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu market dulu dan kemudian kita lari ke produk. Nah, inilah kebanyakan developer kesalahan-kesalahan developer yang memang kenapa sih kok saya udah buat proyek konsepnya kayak begini kok nggak laku-laku gitu loh. Kenapa Kang, saya ini saya jualan cuma ini udah 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan nggak ada closing. Ini gimana? Nah, kebanyakan developer itu berangkatnya dari produk, bukan dari market dulu. Nah, ini kebanyakannya. Seharusnya yang tepat adalah berangkat dari market dulu, baru kita menganalisa produk apa yang akan kita hadirkan gitu loh. Nah, di market ini kita berangkat dari market, berangkat dari dua, yaitu pertama adalah masalah dari market, yang kedua adalah berangkat dari kebutuhan market. Jadi, kalau teman-teman berangkat dari sini, enaknya adalah ketika teman-teman jualan, nggak akan ada masalah, nggak akan ada persoalan. Kenapa? Karena marketnya udah ada. Kebanyakan developer sekarang itu adalah sibuk mencari apa? Sibuk mencari market, sibuk mencari buyer. Coba kalau kita membuat produk yang sesuai dengan market. Nah, dari segi bisnis model, ya kita itu berangkatnya semua bisnis-bisnis perusahaan yang besar selalu berangkatnya dari mana? Dari market gitu loh. Nah, jadi apakah memang kita menghadirkan produk ini sesuai dengan kebutuhan market? Apakah produk kita ini sesuai dengan masalah market? Nah, itu kan yang harus dipertanyakan gitu loh. Contoh, pokoknya saya mau buat produk ada lokasi, ya kan kalau ikut kelas-kelas developer atau yang penting lokasi aja kan. Tapi tanpa memperhitungkan marketnya. Bagaimana kita memberikan di lokasi itu ternyata marketnya kurang. Itu kan yang jadi pertanyaan. Jadi kita harus berangkat dari market dulu. Jangan langsung, udah saya pokoknya pengen perumahan subsidi. Di sini pokoknya yang penting harganya masuk, harganya di bawah 150.000 per meter, subsidi kan begitu. Yang penting di harga standar di bawah, udah saya bangun. Masalah jualan ya itu urusan tim penjualan saya. Nah, kadang kan orang berbisnis berangkat dari situ. Enggak lah, pokoknya saya mau rumah desain Jepang. Saya mau dengan nuansa Eropa, dengan Skandinavian, dengan jadi berangkat dari situ dulu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah benar-benar konsep Jepang itu dibutuhkan? Apakah benar-benar konsep villa itu dibutuhkan? Apakah kafling durian itu benar-benar dibutuhkan? Atau kafling ini, rumah dengan desain ini, apakah benar-benar dibutuhkan? Itu. Jadi kenapa banyak orang yang sulit jualan? Ya karena ketika sudah create produk, sudah di produk itu kan pasti ada persoalan banyak di situ. Nah, kemudian muncul persoalan setelah create produk apa? Nyari buyer. Baru mulai riset sudah isi dagingnya. Nah, jadi teman-teman harus berangkat dari market dulu. Ya, jangan berangkat dari produk. Jadi kalau sudah ada marketnya, baru kita buat produk. Makanya kenapa saya dalam 1 hari bisa langsung habis. Karena gimana, produk saya ini dibutuhkan sama market, udah jadi rebutan gitu loh. Contoh perusahaan besar kayak RNB, atau ya kalau lokal contohnya Traveloka. Itu kan berangkat dari masalah. Banyak traveler yang datang ke kota wisata, ketika dia mau booking hotel, ternyata di sana hotelnya penuh. Gojek pun sama. Dia awalnya Gojek itu kan mengantarkan susu kan ya. Jadi ada persoalannya kan, masalahnya adalah si ibu ini mau ngasih ASI yang anaknya di rumah. Nah, muncullah fitur Gojek. Gojek juga sama berangkat dari masalah yang kedua. Apa? Banyak orang-orang yang ingin menggunakan transportasi kendaraan roda 2, namun ditembak harga gitu loh. Dipermainkan harganya. Lah muncullah fitur Gojek, Grab gitu kan. Dari situ.
Jadi semua muncul dari market. Market butuh apa, market punya persoalan apa, baru kita create gitu. Nah makanya developer besar pun sama, karena dia paham dari bisnis model itu ya selalu berangkat dari market dan apa maksudnya dari persoalan dan dari kebutuhan gitu loh. Contoh, kenapa orang-orang yang bertahan akhirnya kan banyak di Tangerang itu, oke, berubah, kita buka klaster baru yang memang dalamnya ada tempat bekerja. Ya karena memang sekarang persoalannya adalah semua pegawai work from home. Gitu. Oke, sekarang bagaimana udah lahan sempit ya kan, muncullah tipe Skandinavia gitu loh. Oke, kenapa yang di Maja itu sehari sampai 3.000? Dia menyelesaikan masalah market. Kenapa? Karena dia selangkah dengan apa? Dengan KRL. Oke, ketika di peak, oke, kita analisa masalahnya di Pantai Indah Kapuk. Apa masalahnya? Oke, sekarang COVID kita munculkan produk yang memang eh, tipenya organik lagi. Tipenya tropis yang memang lorongnya itu, udaranya itu masuk gitu. Dan di depan itu langsung kamar mandi, bukan ruang tamu, tapi kamar mandi dulu. Karena apa? Karena perubahan gaya hidup, behavior itu udah berubah. Nah, kita munculkan produk di sana. Ya. Jadi jangan pernah berangkat dari produk, tapi berangkatlah dari market. Nah, ini adalah khusus kepada developer. Terus Kang, kalau saya agency gimana? Saya kan nggak bisa ngutak-ngatik produk. Saya nggak bisa ngubah karena produknya udah ada, produknya punya developer. Nanti saya bahas satu-satu ya. Saya bahas dari segi developer dulu. Siapa tahu kan agent ada yang mau naik kelas jadi developer kan. Nah, berangkat dari market dulu. Contoh, istri saya. Istri saya itu kan dia ketika anak saya mau lari ke sekolah TK, itu kan selektif banget itu. Karena apa? Karena benar-benar ingin memperhatikan lingkungan gitu. Saya nggak mau nih anak saya, anak kita, anak kami, dia sekolah di tempat yang memang lingkungannya nggak tepat. Artinya itu jugalah yang menjadi kekhawatiran ibu-ibu di luaran sana. Gitu. Nah makanya ya udah, ketika mau buka proyek lagi, saya berangkat dari situ. Akhirnya apa? Oke, berarti kita mengusung permasalahan dari market adalah apa? Tentang lingkungan. Jadi ketika kita udah tahu, oke, persoalannya adalah lingkungan didik, ya udah, istri saya buat proyek, buat produk yang memang isinya itu mengamankan lingkungan anaknya, gitu loh. Menghadirkan fasilitas ini, fasilitas ini, fasilitas ini. Jadi masalah fasilitas juga, apakah benar-benar olahraga berkuda itu dibutuhkan oleh market? Apakah benar-benar rumah tafis itu dibutuhkan oleh market? Apakah benar-benar fasilitas coffee shop itu dibutuhkan oleh market? Itu kan belum tentu juga. Nah, kebanyakan kan fasilitas ini, apalagi kan perumahan syariah banyak ikut-ikutan kan jadinya latah kesannya. Wis pokoknya yang penting kesannya jadi fasilitas sunat. Oke, paham. Menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah benar-benar dibutuhkan market atau tidak gitu. Ya. Kemudian waktu proyek KJ. Tahu kan teman-teman proyek KJ kan? Memang waktu itu Mas J waktu itu kan Mas J memang konsep beliau itu bagus banget dan memang beliau itu menyesuaikan kebutuhan dulu gitu loh. Ternyata KJ itu kan pengen desainnya adalah di situ adalah para pengusaha kumpul yang memang menjadi sebuah kampung, kumpulnya adalah para pengusaha semua. Di situ traffic generatornya dibuat, di situ bisnisnya dibuat, pertanian produktifnya dibuat gitu loh, klaster produksinya ada, marketnya ada gitu. Nah, akhirnya apa? Oh, ada nih marketnya, banyak orang jadi pengusaha, kita kumpulkan di situ, kita didik di situ, kita berkeluarga, kita bertetangga di sana. Akhirnya apa? Ketika buat produk habis gitu loh. Makanya kan mana marketnya udah ada. Para pengusaha, marketnya siapa lagi? Para TKI yang dari Korea, akhirnya kan begitu.
baru menghadirkan produk di situ. Ya, jadi riset ini baru ngebahas dua ya. Nanti market bakal dibahas, produk bakal dibahas. Bagaimana sih riset market? Bagaimana sih buat produk? Nah, ini nyampe jam 3 subuh nggak apa-apa lah ya. Nah, Siapa? jadi jangan pernah teman-teman berharap berangkat dari produk dulu. Karena apa? Kasihan teman-teman marketing, kasihan teman-teman agensi. Dia bingung mencari buyer. Jadi sekarang itu kita sibuk mencari buyer. Jadi kalau saya kenapa? Ya udah, saya nggak perlu nyari buyer karena buyernya udah ada. Saya hadirkan, terkumpulkan sehari habis, kelar. Itu. Ya, makanya kata Kang Yana, Bung Chandra ini kenapa habis? Itu kan Newsmith dikonsepkan untuk startup kan. Kenapa ya? Karena ada market di situ. Belum ada gitu. Dia pengen mencoba seperti Silicon Valley-nya di Amerika gitu kan. Marketnya udah ada. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah benar produk kita dibutuh market? Nah itu, jadi kita nggak usah capek-capek nyari market. Ya, itu prolog di slide ini. Nah, bagaimana kita untuk mencari market? Caranya adalah kita riset, kita survei. Ya, jadi yang saya lakukan adalah ketika saya buat produk, kalau ada yang mau ditanyakan di chat aja ya, soalnya saya pakai PC, jadi suaranya nggak kedengar kalau lewat omongan. Nah, jadi yang saya lakukan pertama, ketika saya mau buka proyek ataupun saya membantu menjualkan, ya, saya yang pertama dilakukan adalah riset market. Jadi saya riset market tuh selama 1 minggu. Kalau saya mau buka proyek sama, saya riset market 1 minggu, 1 bulan, gitu loh. Ya. Nah, bagaimana ketika saya sebagai agensi ingin membantu menjualkan kepada developer lain yang mau saya bantu dijualin atau minta saya bantu untuk menjualkan. Nah, sebagai agensi, ya udah. Yang kedua adalah apa? Karena produknya udah ada, tugas kita apa? Ya udah add value produk kita, suntik itu value kepada produk kita. Karena mau bagaimanapun karena kita sudah berangkat dari produk dulu. Ya, jadi saya bakal kalau produknya udah ada, saya tetap. Jadi kalau saya diminta dijualkan, saya selalu ditanya sama developernya, Kang Ik, berani closing berapa di proyek saya? Bisa nggak closing 100 unit? Pertanyaan selalu begitu. Bisa nggak ngabisin nih, target saya 3 bulan ini habis 300 unit gitu. Loh, saya nggak bakal langsung mengiyakan. Oh begini loh Kang, ya Pak, saya bilang, sebelum saya menjualkan dan sebelum saya tanda tangan MOU dengan Bapak, saya bakal riset dulu tentang produk Bapak. Ya, saya minta waktu 1 minggu, saya bakal riset dulu tentang produk Bapak. Nanti apa yang akan saya lakukan, itulah yang akan saya sajikan presentasi ke Bapak, baru saya berani ditarget. Gitu. Agensi saya berani ditarget gitu. Nah makanya saya nggak tahu nih, saya lagi nyari agensi yang bisa ditarget gitu loh. Saya bakal kenalin ke 155 developer yang saya bantu jualkan. Karena ya intinya ada nggak agensi yang berani target, hubungi saya, nanti saya kenalkan dengan developer saya. Nah setelah 1 minggu itu saya ketahuan, oke, ternyata market punya problem ini, market punya masalah ini. Ya udah, produk perumahan saya itu di perumahan yang saya bantu jual itu, ya udah saya suntik value itu gitu. Ya udah, ketika udah jelas ada marketnya dan sudah disuntik value, ya udah clear, beres gitu. Makanya saya berani. Ya, nanti ya pelan-pelan metode risetnya saya kasih tahu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya pertama adalah ya udah, kalau saya sebagai karena agensi ya, saya bahasnya sebagai agensi aja. Kalau saya adalah, oke Pak, saya minta budget 2 juta saya untuk riset. Ini 2 juta ini nggak akan saya ambil sedikit pun, tapi saya riset. Risetnya pakai apa? Ya udah, saya riset pakai Facebook Ads sama Google Ads, ya kan? Di situ saya grab datanya, apa yang saya minta? Minta datanya, namanya, kemudian pekerjaannya, kemudian lokasi tempat tinggalnya,
kemudian penghasilan dia berapa, kemudian dia udah punya DP, dana yang sudah disiapkan untuk memiliki hunian berapa, dia pengen rumah dengan konsep yang seperti apa, dan pengen punya rumah yang dengan fasilitasnya apa, itu diiklankan. Jadi saya bakar duit 2 juta, itu ya untuk apa? Ya untuk dapat data itu, gitu loh. Ya, Oyo sama. Makanya kalau teman-teman mau kerja sama aja sama Gojek. Ya kan, kalau mau buka bisnis kuliner, kerjasamanya sama Gojek. Kenapa? Karena Gojek punya datanya. Gojek tuh tinggal ngomong aja, nih Mas, kalau kamu mau buka martabak manis, buka di titik ini gitu. Karena tahu Gojek itu punya data, ayam geprek itu banyaknya di mana, di perumahan mana, lokasi titiknya di mana, radius berapa kilometer, itu dia punya datanya. Dan dia ya udah bakar duit kan dengan apa? Dengan promo-promo. Ya saya ya harus bakar duit dulu gitu loh. Untuk apa? Untuk dapat data itu. Nah, ketika udah dapat data itu, barulah saya suntik value kepada produk yang udah ada. Ataupun kalau saya developer, ya baru saya menciptakan produk yang sesuai dengan marketnya. Ya, jadi saya udah dapat grab data, misalkan saya dapat 4.000 data, ternyata 2.000 data, 50%-nya datanya dengan value yang sama, dengan keinginan yang sama, permasalahan yang sama, kebutuhan yang sama. Nah, dari situ saya buka produk, buka dengan 1 hektar aja. 1 hektar kan sekitar 70 sampai 100 unit. Habis enggak coba dalam 1 hari? Nah, itu kan kuncinya. Jadi sekarang itu kebanyakan agent sama developer itu sibuk nyari pembeli gitu loh. Kalau saya pembelinya udah ada. Itu. Ya. Jadi apa sih, kita bentuk dulu customer avatar. Yang mesti teman-teman perhatikan adalah gini loh. Kita itu punya 3 hal yang terbatas. Apa? Sumber daya energi. Kita punya tenaga yang terbatas, capek Mas, Pak. Yang kedua, apa? Saya punya uang yang terbatas. Yang ketiga, saya punya waktu yang terbatas. Coba kalau kita tidak jelas market kita apa, siapa aja, yuk kita bakal kejar aja, hajar aja. PNS kita kejar, karyawan kita kejar, pengusaha kita kejar, TNI Polri kita kejar. Nah, kebanyakan orang itu kan begitu. Sedangkan apa? Akhirnya apa? Ketika akhir-akhir banyak yang datang, Kang, gimana ya saya properti tapi budgetnya yang minim. Nah, itu. Karena main hajar aja. Masalah akuisisi lahan, masalah bangun, itu persoalan yang menjadi lebih kecil resikonya ketika kita sudah punya marketnya. Ya, pertama dari demografi. Ya, usia berapa nih kita mau nargetin gitu loh. Mau usia berapa? Usia 23 sampai 27 28 dengan usia 35 sampai 45 dan 45 sampai 60 itu udah range yang dengan kebutuhan yang berbeda. Usia 23 dan sampai usia 28 itu adalah orang yang first buy home. Dengan orang yang membeli rumah pertama. Berbeda lagi ketika 45 ke atas, ya udah dia mikirnya investasi, kemudian dia atau selanjutnya adalah membelikan untuk anaknya. Dari usia aja udah berbeda. Jadi jangan pernah menargetkan ke sana. Kalau udah jelas, oke, saya adalah rumah pertama, ya kita tahu kan targetnya kemana. Nah, dari demografik itu, dari hasil riset kita ketemu demografik. Ya udah, kalau usia segini, ya udah cari gitu loh. Ya, jadi jangan ini usia 23, 27 dikejar, usia 45 ini udah hajar aja lah gitu kan. Ternyata duitnya lama-lama habis gitu loh. Gendernya perjelas, apakah laki-laki, apakah perempuan. Ya, apakah laki-laki perempuan. Itu. Ada memang saya menyerang gendernya kayak proyek istri, ya udah cewek aja gitu loh. Perempuan aja karena memang larinya masalah dari ya itu tadi, parentingnya itu. Ada yang memang laki-laki perempuan. Status kawin sama jumlah keluarga ini mempengaruhi gitu. Apakah perlu, kan kayak begini, kalau dia masih sendiri dengan tipe Skandinavian itu bisa. Apakah rumah ini adalah 2 rumah dengan lebarnya 3x3, yang belakangnya 3x2,5, ataukah yang depannya diperbesar, belakangnya dikecilin? Itu kan mempengaruhi jumlah keluarganya berapa. Apakah kita perlu lantai 2? Apakah kita cuma perlu luasnya 30-60? Itu kan.
Jadi dari sini kita bisa berangkat ke produk, mengaruhlah di situ kita mengatur set plan, mengatur dana. Jadi jangan berangkat dari ya udah pokoknya tipe 30 cari arsitek kamu kerjain yang penting ada 2 gambar, apa ada 2 kamar. Itu kan dengan jumlah keluarganya itu mempengaruhi. Kemudian kita lari ke geografik ya. Provinsinya diperjelas gitu loh provinsinya. Ketika proyek saya memasarkan proyek yang di Bogor, itu saya ngejarnya bukan orang Bogor, provinsinya bukan provinsi Jawa Barat, tapi saya kejarnya adalah provinsi Jakarta. Karena memang marketnya itu ada di sana gitu. Oke, market saya ada di Jakarta Selatan, berarti cari lokasi yang memang dekat dengan lalu lintas, mobilisasi ke Jakarta Selatan, ya udah cari yang dekat KRL gitu. Nah barulah, nah berapa tuh dari Bogor sampai Jakarta ada berapa stasiun KRL? Ya udah saya cari dan cari lokasi di sana gitu. Makanya kan menentukan lokasi kan di mungkin teman-teman developer atau ikut kelas developer siapapun itu kan selalu mengajarkannya list dulu 100, dari 100 ke 10, dari 10 ke 3, dari 3 ke 1, cari 10 dari cari 100 list, kemudian diseleksi sampai 10, didatangin 10, pertimbangkan 3, deal 1. Nah, dari situ oke, saya dapat list, ternyata saya klop banyak market di kota ini. Ya udah, dari 100 ini ada nggak di kota ini? Gitu loh. Ya, ini kenapa kok dia resign? Langsung chat. Nanti aja Langsung mungkin chat aja ya. pertanyaan di chat aja atau nanti dijawab ya di akhir acara ya. Dan nanti kita step-step nanti kita tanya ya. Kecamatan. Ketika proyek yang di Serang itu kan saya ngejarnya apa? Ngejar cuma 2 kecamatan. Kenapa? Ya ternyata kecamatan ini adalah kebanyakan orang-orang yang apa coba? Yang tinggalnya di Serang tapi kerjanya di Jakarta, ada di situ lingkungan. Nah, paham itu geografi kita. Kota, proyek pertama istri. Proyeknya di Serang, tapi kenapa kita ngejarnya di mana? Di Jakarta, maaf, di kota Cilegon. Ya kan? Dia punya masalah apa? Dia pengen tetap kerja di Cilegon, tapi tetap tinggal di Serang. Akhirnya apa? Ya udah kita hadirkan memang perumahan yang memang apa? Dilalui dengan bis jemputan. Makanya dari situlah kita kan bisa muncul nanti di tahap branding ada kan tagline-nya kan. Cilegon jadi kota industri, kota Serang jadi kota urban. Itu kan berangkat dari situ. Ya, nanti ada di tahap branding. Kemudian di psikografik ya. Lifestyle, kita cari tahu lifestyle para market kita ini apa. Gitu loh. Kalau lifestyle-nya bersepeda ya udah, lifestyle-nya berkuda ya udah, lifestyle-nya bermotor ya udah, lifestyle-nya ngopi ya udah, hadirkan tempat ngopi, lifestyle-nya kerja di tempat coffee shop ya hadirkan. Makanya kenapa di Tangerang ada perumahan yang depannya ada coffee shop-nya, mungkin perumahan di ya Serang lah, itu nggak ada depannya itu coffee shop, karena lifestyle-nya berbeda, kebutuhan marketnya berbeda. Ya hobinya, dia perhatikan hobinya. Itu ya ternyata interestnya adalah banyak orang yang sering kajiannya udah sikat, hadirkan rumah atau masjid yang memang ada kajiannya di situ. Oh interestnya ini, ya, kita lari ke produknya apa ya, kemudian kita lari ke social classification, job title-nya apa ya, apakah dia PNS, apakah dia dokter, apakah dia profesional dokter tadi ya, apakah dia TNI Polri, apakah dia wirausaha, apakah dia pedagang. Job title itu penting. Ya. Ternyata ketika saya membuka proyek subsidi kan ya udah kita cari job title-nya, oh ternyata banyak, kita sesuai market, sesuai dengan ini riset, ya udah kita buka proyek yang dekat dengan pasar. Ya udah, tahu dari mana? Dari sini kita gitu loh. Ya kemudian salary bulanannya, kita lihat salary bulanan dia nih berapa. Ya di sini kan bakal lari di mana? Dari budgetnya, dari kualitasnya, kemudian dari strategi pricingnya. Ini kan bakal tahu nih. Ya, kemudian kendaraannya apa? Ini kan penting. Kayak di Tangerang,
Kang, ini kok nggak ada angkot ya yang lewat sini ya, gitu loh. Kok nggak ada yang naik angkot? Oh, dia emang kebiasaan orang sini ya kerja di Jakarta, dia naik KRL. Lah terus dari sini ke stasiun naik apa? Ya dia ada yang ngegojek, kadang ada yang dianterin keluarganya. Oh ya udah, gitu kan. Nah dari sini apa? Kendaraannya berarti dia situ ya udah. Nah dari sini bisa kan muncul apa? Gimmick. Gimmicknya apa? Ya udah, beli rumah gratis motor. Nah kebanyakan kan teman-teman, ya udah saya mau menghadirkan rumah gratis apa beli rumah gratis umroh, beli rumah gratis kitchen set. Nah pertanyaannya apakah itu dibutuhkan atau tidak? Nah ketika menghadirkan itu, oh sebagai permasalahannya itu yang akan menjadi solusi untuk orang. Wah mah beli di sini aja walaupun jauh nggak apa-apa. Ini langsung ketika kita ke stasiun ini ada ini gitu. Ada motor karena bonus motor. Nah itulah, itu kan dari sini aja kita bisa membuat sedemikian rupa produk seperti apa ya. Oke, jadi kita desainkan dulu customer avatarnya ya. Akhirnya kalau misalkan kita sebagai agent gitu loh, atau sebagai agency adalah dengan cara value proposition. Kita identifikasi, kita riset lagi apa customer job kita, kemudian apa yang menjadi kebutuhan customer kita, dan kemudian apa yang menjadi permasalahan customer kita. Kita list tuh, oh dia butuh dari ini. Oh masalahnya ini. Oh customer saya jobnya gini. Ya udah, dari list ini kebutuhan apa yang akan kita buat gitu. Oh ternyata dia butuh kendaraan dari rumah ke stasiun, ya udah buat grand creatornya. Oh udah, saya mau ngadain bonus motor gitu. Mau permasalahan ini. Oh dia permasalahannya adalah gitu. Ya. Apa yang jadi masalah? Kemudian di list masalahnya apa? Barulah kita ciptakan atau inject value kepada produk kita. Gitu. Ya bahasa kasarnya akhirnya ya udah mengait-ngaitkan. Pertanyaan saya kan yang Harmoni Residen itu kan di situ mitosnya adalah rumah yang kawasan yang memang gersang. Problemnya adalah air. Nah, itu kan jadi problem. Ini kan setelah kita riset, daerah situ ternyata problemnya adalah air. Nah, apa nih yang kita bisa selesaikan ketika masalah dia air? Produk apa yang bisa kita hadirkan ketika masalahnya air? Itu akhirnya ketika kita kita siapkan preparationnya, kemudian traffic ya udah langsung alhamdulillah penjualannya naik lagi gitu loh. Jadi mempersiapkan ini aja butuh, kalau ya developer ya bisa sampai 1 bulan gitu ya. Ini tentang value proposition. Sebelum ke preparation, ada yang ditanyakan? Silakan yang bertanya di chat ya, biar cepat ya. Di chat aja. Silakan, mungkin bisa pakai handphone. Kalau produk sesuai market, bagaimana agar cara terjual? Nanti ada tahapannya ya. Produk sesuai market. Nah, kita butuh validasi. Apakah metode riset market efektif efisien yang cukup membuat budget kecil, margin errornya kecil? Ya tadi ya udah saya jelaskan ya. Ini kalau di market FB mainnya gimana? Loh, kok udah main marketplace FB aja? Nanti ya. Oke, saya lanjut. Di preparation. Nah, di tahap ketika udah dapat validasinya, barulah di situ kan kita membuat produknya seperti. Nah, barulah dilarikan ke arsitek gitu loh. Nah, kemudian di preparation. Preparation ini ada 3 hal yang kita bahas, yaitu preparation brand, preparation kemudian di funnel, kemudian alat perang. Nah, di preparation brand itu apa sih yang kita lakukan? Kita buat emotional value apa nih yang akan kita buat gitu loh. Ya. Emotional value apa yang kita buat? Nah, baru muncul nama tuh di sini. Ya. Dari mana? Ya dari situ. Makanya ketika istri buat, ya udah lingkungan apa? Ya udah namanya Arafah karena ke Arab-Araban. Kampung Juragan, baru muncul Kampung Juragan ya dari sana. Gitu loh. Oke, harmoni yang memang tadinya gersang kayak kita hijaukan supaya terasosiasi dengan asri apa ya namanya Harmoni Residen. Nah, baru muncul nama di sini. Kemudian baru bentuk logonya. Dan kemudian kita buat tagline-nya apa gitu kan.
Dari sini, oke, strategi positioning kitanya seperti apa, gitu kan? Kayak Kampung Juragan, ya udah hijrah ke Kampung Juragan. Ya memang semua kita pengen bertetangga di sana. Kemudian jinglenya seperti apa? Seperti Meikarta kan, semua ingin pindah ke Meikarta. Nah gitu kan. Kemudian dari sini kita berangkat kemudian di press strategi. Press strateginya seperti apa? Ya, super grafiknya seperti apa? Super grafik itu kan tulisannya gitu. Jadi udah mulai dari brosur, mulai dari IG, mulai dari desain marketing galeri, mulai dari atribut brandnya itu, ya menggunakan super grafik ya, fontnya ya udah ditentukan gitu loh. Color scheme-nya juga udah sama, jadi nggak ada yang beda. Jadi nggak bisa kita minta tim desainer buatkan brosur ini terserah mood dia, ya itu nggak bisa gitu loh. Jadi udah tahu ya, contohnya color scheme kan kayak begini. Teman-teman ada supermarket yang warnanya merah, kuning, biru, udah jelas itu warna apa, supermarket apa gitu kan. Itu kemudian munculkan maskotnya kalau mau ada maskot. Ya, kita lari selanjutnya adalah ke funnel. Nah, yang mesti teman-teman perhatikan adalah begini. Nah, ini adalah sekompleks ini funnel saya ketika kalau memang saya dikejar target gitu. Oke, Kang, ini pokoknya saya pengen closingnya 200 unit gitu. Kalau misalkan targetnya masih di angka 25, 35 unit, ya saya nggak bakal seribet ini gitu loh. Teman-teman yang mesti perhatikan semuanya ya, nggak kita itu harus tahu funnel kita itu seperti apa. Apakah dari iklan, kemudian lari ke WA, kemudian lari ke survei, kemudian lari ke booking fee, atau lari ke akad? Silakan dibuat funnel yang memang sesuai dengan rencana teman-teman gitu loh. Sales funnelnya ini seperti apa? Dari database masuk sampai dengan akad. Kalau bisa sampai serah terima. Funnel urutannya seperti apa? Nah, insekomplek inilah kalau saya memang ditarget untuk lebih daripada 200 unit, 100 unit gitu loh. Jadi untuk apa sih funneling ini? Untuk tahu gitu loh, bocornya kita itu di pipa sebelah mana, di tahapan sebelah mana, biar kita itu tahu problemnya ada di siapa gitu loh. Contoh begini, ya mungkin ada teman-teman yang sekarang iklan ke WA, ke booking, ke survei, ke booking fee, kemudian ke akad ya. Nah, selanjutnya adalah gini, ada marketingnya, developer yang datang itu, Kang ini kok yang survei banyak gitu loh, tapi yang booking fee dikit gitu. Ada juga, Kang ini database banyak, kok yang survei dikit gitu loh. Kalau teman-teman nggak punya sales funnel ini, bingung menganalisanya, apakah benar problemnya adalah di surveinya yang dikit. Kalau ini kan, kalau teman-teman punya sales funnel seperti ini enak. Oke, dari iklan ke landing page harus berapa persen KPI-nya? Dari landing page ke WA misalkan, berapa persen KPI-nya? Dari WA ke NUP berapa persen? Dari NUP ke gathering berapa persen? Booking fee ke akad berapa persen? Jadi karena ketika kita punya KPI, persentase rate-nya itu tiap funnel itu, kita bisa menganalisa di situ gitu loh. Oh ternyata ini kan yang sering jadi ribut advertiser sama CS kan. Ini gimana sih advertisernya kok datanya dikit banget, atau misalkan gimana sih advertisernya ini datanya banyak kok sampah semua. Atau advertisernya marah-marah, gimana sih ini saya datanya udah banyak, closingnya kamu itu dikit, bla bla bla. Nah itu kan advertiser sama CS kan sering ribut tuh kayak begitu. Nah kalau kita punya funnel seperti ini, kita bisa tahu apakah masalahnya di iklannya, di advertisernya, di CS-nya, apakah proses gatheringnya, proses booking fee-nya, atau proses akadnya, apa proses serah terimanya. Kita bisa tahu problemnya di sana gitu. Ya. Nah, saya akan menjelaskan strategi saya ketika saya disuruh untuk closing ratusan. Nah, di sini saya menggunakan trafficnya itu adalah Facebook Ads, IG Ads, kemudian Google Ads, dari marketplace, kemudian dari database. Ya, nah dari iklan ini saya larikan ke landing page. Ya, dari landing page ini kemudian saya pakai form, kemudian dilarikan ke WA. Nah, kebutuhan CS berbeda-beda. Waktu itu saya bisa 1 sampai 8. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan CS saya? Nanti ada kalkulatornya ya. Nih, saya butuh 1 sampai 8 CS. Ini studi kasus waktu itu 250, dikasih target 250 ya. Waktu itu saya butuh 1 sampai 8. Nah, di landing page kalau dia nggak masuk ke form ke WA,
saya bakal larikan dia ke landing page 2. Kalau dia masuk, dia bakal ke WA. Kalau dia nggak masuk, saya bakal larikan ke landing page 3. Kalau masuk ke WA, kalau mereka di landing page 2 dan di landing page 3 dia nggak masuk, saya bakal retargeting dia. Gitu. Nah, selama di CS ini, ya, ini di maintenance sama CS, di handling sama CS, itu selama 10 hari, si customer itu bakal dapat blast WA. Jadi saya nyiapin 1-10 konten yang memang setiap hari si buyer itu bakal ada. Selain WA, saya juga pakai email marketing, blast email marketing, itu saya siapin 5 konten. Jadi si buyer itu tetap hot gitu loh, tetap sadar, kita edukasi gitu loh, dari situ. Nah, kemudian kita larikan ke NUP. Kalau dia nggak ke NUP, dia lari ke database kita. Nah, pentingnya database itu di situ. Saya di Kota Serang, saya punya 27.000 database. Di Bogor, saya punya 80.000 database. Dan saya tahu gajinya, saya tahu pekerjaannya apa, saya tahu usianya apa, dan saya tahu minatnya apa gitu loh. Kalau teman-teman punya database, makanya database itu adalah sama dengan harta karun. Bayangin, punya 80.000. Kalau saya buka proyek, saya blast ke itu, besar nggak kemungkinannya? Itu kan menjadi pertanyaan. Nah, kemudian saya nggak pernah meninggalkan koran sama spanduk. Oh, sekarang itu udah digital, udah nggak usah itu koran spanduk. Kata siapa? Makanya dari koran spanduk ini lari ke WA CS ke-9. Saya supaya apa? Beda CS supaya bisa mengukur efisiensi koran sama spanduk ini berapa. Saya retargeting lagi. Kemudian larikan ke NUP. Saya pun bakal menggandeng agensi-agensi lain dan in-house dari developer itu bakal saya didik. Kamu juga harus cari NUP, saya bilang gitu. Nah, jadi dari saya dapat NUP, dari agensi dapat, dari in-house dapat, dari koran spanduk dapat itu. Baru larikan ke gathering. Nah, kenapa menggunakan gathering? Ya gila aja, yang datang misalkan 700 orang, kita kan capek gitu loh. Kita butuh berapa orang kalau kita handling satu-satu gitu. Makanya kita kumpulkan aja ke gathering ya. Kalau dia nggak datang gathering, kita arahkan offline. Di kantor langsung booking fee. Kemudian di gathering arahkan booking fee. Kalau dia nggak booking fee, arahkan proyek lain. Gitu kan? Kemudian larikan ke akad. Nah, ini kita punya KPI masing-masing tahap ini. Dari landing page ini berapa gitu. Oh, ternyata dari WA dari CS ke NUP dikit. Nah, ini berarti problemnya ada di CS ya. CS kita yang mesti kita hajar gitu loh. Oh, ternyata traffic landing page yang kemudian ke WA-nya dikit. Advertiser yang kita hajar gitu loh. Ya. Jadi tujuan dari funneling ini ya kita bisa tahu bocornya tuh, oh ternyata bocornya di CS gitu loh. Itu ya, ini untuk jadi monitoring. Ya. Kemudian di 3, setelah kita mempersiapkan funneling kita, siapkan alat perangnya gitu loh. Ya, apa yang mesti kita siapkan? FAQ-nya. Jadi kita itu punya 58 pertanyaan yang memang itu pasti ditanyakan buyer dan jawabnya seperti apa gitu. Itu kita udah tahu FAQ-nya. Jadi kalau ada agensi yang bantu perumahan saya nih, pelajari FAQ-nya. Jadi nggak perlu dijelasin panjang lebar. Copywriting-nya disiapin. Ya, jadi walaupun proyek sendiri atau agensi, siapin untuk copywriting. Kita sebagai agensi punya agent, siapin copywriting. Jadi kita memanjakan agent. Kalau saya agensi, ya saya manjain agent saya gitu loh. Ya udah nih, copywriting-nya udah ada, desain fasilitasnya udah ada, master plan-nya udah ada, gitu kan? Desain keunggulan lokasinya itu disiapin juga. Jadi mereka mau menggunakan Facebook, dia mau ke tadi Facebook Marketplace, dia mau ke OLX atau marketplace yang lain, mau di IG, copywriting-nya udah ada gitu. Press list-nya disiapkan, videonya. Oh yaudah saya mau make TikTok ya udah saya siapin video TikTok-nya. Itu udah ada di sana. Gitu loh. Brosur online-nya, IG feed-nya gitu loh. Itu disiapin gitu loh. Ya, image untuk Facebook ad-nya sama apa? Sama script handling-nya. Itu disiapin. Makanya kenapa developer itu closing-nya dikit-dikit? Yaitu kenapa? Gini loh. Advertisernya 1, iklannya sumbernya 1. Saya pakai 8 CS. Ya, 8 CS. Loh, kenapa CS 1 closing rate-nya sekian, CS 2 closing rate-nya sekian? Kenapa ini bisa beda-beda? Karena apa? Karena dia tidak punya script handling. Jadi jawabannya itu beda-beda.
Gini deh, nanya lokasi aja, lokasi perumahan e-Residen ini di mana Pak? Lokasi e-Residen ini di mana Bu? Gitu loh. Ini beda-beda jawabannya. Hasilnya pun ya akan berbeda. Makanya script handling itu disiapkan gitu loh. Udah dijadikan SOP. Oh dia nanya harga, semua udah jelas. Jawabannya seperti ini gitu loh. Oh dia nanya ini, oh ya udah jelas seperti ini gitu. Ya, jadi nggak ada yang beda-beda. Ya contohnya kayak di Indomaret lah. Saya mau di Indomaret Serang, Indomaret Bandung, pasti sama. Selamat datang di Indomaret. Mau di McDonald Serang, mau di McDonald Surabaya, sama. Mau tambah kentangnya, Kak. Iya kan? Sama, itulah script handling. Ya. Nah, kebanyakan agent-agent kita ini nggak punya script handling. Saya simple aja. Satu orang, saya nih sebagai agent, ada 2 buyer nanya lokasi. Kalau udah 2 jawabannya beda, nggak punya standar jawaban, ya udah. Hasilnya pasti beda. Itu. Ya. Ini di tahapan preparation. Ya. Tadi ada preparation brand, funnel, sama alat perang. Oke, ada yang tanyakan? Saya sambil lihat chatnya. Biar nggak ada air, menambah dan menciptakan value itu sebaiknya define relief atau gain creator. Ya dianalisa dua-duanya. Dianalisa dua-duanya. Makanya nih di sini di value proposition itu di list dulu, di list tek. Oh ternyata kita mau nah ingat contoh begini ya, lebih efisien mana saya menciptakan kebutuhan ini, memfasilitasi kebutuhan ini, atau menghilangkan relief ini, menghilangkan problem ini. Nah itu ya silakan. Itu ya kalau udah ada 2 itu ya itu jadi pertimbangan teman-teman. Saya mau mainnya di kebutuhan atau saya mau mainnya dihilangkan masalahnya. Silakan. Itu ya kalau udah data itu ya artinya kita bisa simpulkan mau yang mana yang diambil. Untuk area yang baru berubah dari pedesaan ke perkotaan, misalnya area Patimban, Kertajati, gimana riset, gimana ya Bang? Ya itu kalau saya pakai Facebook Ads langsung ajar. Setelah riset selama 1 minggu dan menyuntik value, misalnya kurang efektif, jangka waktu berapa lama kita wajib mengganti value yang kita berikan seperti makanya ya teman-teman harus punya target selama riset itu gitu. Di target, oke, selama 1 minggu saya harus menggrab berapa data. Oh saya menggrab 2.000 data, ya kejar itu selama 2.000 itu, selama 1 minggu itu, ya. Kurang efektif. Ya kurang efektif itu dari mana? Kurang efektif itu kan artinya value-nya tidak cocok dengan market itu. Strategi buat agent setelah mengetahui marketnya dan produknya gimana? Ya udah kawinin. Ya marketnya ada, produknya ada. Kan gitu. Gitu bukan. Boleh di-share nggak FAQ-nya? Nanti aja di kelas. Ini kalau solo agent mainnya gimana ya? Ya itu tadi. Ya. Tetap harus saya riset market dulu. Ya kalau misalkan saya nggak punya budget, ya udah gratis-gratisan aja mainnya, sebar di grup Facebook, sebar di OLX gitu. Ya artinya kenapa saya menggunakan Facebook Ads? Supaya lebih cepat 1 minggu itu kekejar. Kalau saya gratisan organik, agak kelimpungan saya dapat data. Makanya penting bakar duit itu bagi saya ya, untuk mendapat data itu penting. Kalau dapat data ya udah hajar, enak. Oke, saya lanjut. Di traffic generation. Nah, sekarang begini ya, kebanyakan orang-orang yang problemnya di penjualan itu terkendalanya adalah tidak bisa membuat traffic. Ya, tidak bisa membuat traffic gitu. Ya, di sini jadi traffic generation itu ya di sini gitu loh. Facebook Ads, Google Ads itu baru tahap sini. Ya, jadi kalau misalkan berbicara digital marketing property cuma membahas Facebook Ads, Google Ads itu ya kalau di funnel saya di framework saya itu ya baru kecil gitu loh. Itu baru 2 dari sekitar berapa? 5 nanti ada ya. Ada banyak teknik bagaimana membuat traffic gitu. Ya. Kalau di kelas saya bahas satu-satu. Ini saya sebutin aja ya. Ya, saya sebutin aja bagaimana cara membuat traffic. Nah, jadi agent itu harus pintar membuat traffic. Developer itu harus pintar membuat traffic. Kalau trafficnya kecil, ya udah
jangankan masalah akad gitu loh. Survei aja kecil, gimana ya trafficnya kecil, yang perbesar trafficnya. Nah, bagaimana kita membuat traffic? Nah, traffic generation, bagaimana kita membuat traffic? Di sini ada 27 tambah 28, ada 55 strategi. Ada 25 strategi untuk mendatangkan traffic gitu loh. Ya. Jadi kalau berbicara Google Ads, Facebook Ads, ya itu baru 2 dari 55 strategi yang saya punya gitu loh. Ya, oke. Yang terkadang orang itu menyepelekan tapi hasilnya padahal wow. Ya, mau banyak orang, Kang, ini saya gimana ya, budgetnya terbatas tapi saya trafficnya tinggi. Ya udah, ini saya kasih tahu begini gitu loh. Ya, makanya di kelas ini saya bahas satu persatu. Yang pertama, ya, iklan koran lokal. Terkadang jangan pernah menyepelekan. Ya, iklan koran lokal itu sangat efektif banget gitu loh. Di kantor-kantor dinas, di perusahaan, orang-orang yang memang pekerjaannya di lingkup fungsional, struktural, itu masih loh iklan koran itu. Baca koran itu masih gitu. Dan ketika kita pakai iklan koran ya, wow, hasilnya luar biasa gitu. Pakai, kalau misalkan budgetnya nggak TV nasional, ya udah TV lokal, ya silakan sesuaikan. Pakai iklan televisi itu. Radio. Ini kan kadang orang udah meninggalkan iklan-iklan radio itu. Bayangin aja, Bandung itu banyak loh orang-orang yang liburan ke Bandung. Apa dia emang bisa nonton TV? Dia apa? Ya musik, radio yang dia pakai. Coba, saya punya kaflingan di Bandung. Artinya kan saya bukan nyari orang Bandung, karena orang Bandung juga udah tinggal di Bandung. Ya apa? Orang-orang yang memang mobilisasi ke Bandung. Oh ya itu wisata, entah itu orang yang memang menjalankan bisnis di Bandung. Iklan radio itu efektif. Ya udah, dia itu ya tetap di mobil. Ya, kata siapa iklan radio itu nggak efektif? Ya, kemudian majalah, siaran pers, kartu pos, katalog, kupon, ya kan? Ya udah, ini saya pernah praktekin kerjasama dengan travel umroh, ya kan? Travel umroh. Bu, saya titip kupon ini ya. Ini logo ibu saya masukin ke kupon. Itu saya buatin kuponnya. Ada logo perumahan ini, ada logo apa? Travel dia, gitu kan. Karena saya di travel juga, saya tahu kan di komunitas travel. Akhirnya ya udah, nih kalau ada yang umroh ya Bu, tawarkan ini dan dia kasih kupon diskon untuk ngambil covering di proyek saya bilang. Itu kan kata siapa tidak efektif, itu kan kadang itu. Ya. Kemudian baleho, ya baleho itu sangat penting untuk awareness. Itu dari Jakarta sampai Karawaci, wah baleho itu pemain besar itu gila-gilaan. Kata siapa ya? Baleho itu penting untuk awareness. Ya. Gimana dia bisa aware? Ya. Jadi kalau dia, bagaimana dia bisa tahu kalau dia tidak bisa aware dengan kita, dengan keberadaan kita? Itu. Taksi punggung, ini kan, ya udah, wah, oke, perumahan subsidi targetnya adalah pasar, ya udah, saya apa? Cetak stiker, udah cetak stiker, kasih 10.000, kasih kemana? Ke mamang angkot, tempel itu di angkot, kasih 10.000, kalau nggak kasih rokok, udah itu. Jadi jelas ya. Kemudian iklan bioskop, sponsor, ya, iklan Facebook Ads, Google Ads, Marketplace, ya, papan tanda mobil, kemudian menampilkan jendela, ya. Marketing galeri itu kan terkadang atau kantor kita itu males gitu. Pasanglah di rumah kita, kalau kita itu agent ya udah pasang, ngapain gitu loh. Kita ini harus bangga sebagai agent, atau saya agensi harus bangga, atau saya sebagai developer bangga. Papang itu di rumah. Kenapa? Kalau traffic yang lewat rumah kita itu gede, itu iklan gratis. Kadang ya kan nggak ini, kita nggak pernah mengukur itu sih. Ya. Di tampilan video, ya, kemudian di stiker atau tag. Nah, ini yang saya kerjasama di wisata di Serang itu kan ada. Ya udah, saya cetak stiker, saya kasih ke satpam. Ini saya ambil dari strateginya di Taman Safari kan. Jadi kalau bayar karcis kan dikasih tiket kan, sama di Taman TMII kan Ancol. Nah itu pakai. Jadi orang itu ditempel di mobilnya. Bayangin aja macetnya seperti apa. Ketika ngelihat ke depan ada stiker kita. Ya.
Kemudian balon udara kan ya selama saya dari Bogor ke Jakarta itu kan yang lewat cuma apartemen LRT kan pakai balon udara, padahal itu masih efektif. Ya, kemudian dari aliansi strategi, saya klaster. Ya udah saya aliansi dengan agensi atau developer subsidi. Ya udah itu kan nggak bakal makan. Kalau misalkan kita kan nggak mungkin, misalkan angsuran kita 4 juta, ternyata kemampuan bayar kita berapa 1 juta, ya nggak mungkin kan kita paksakan, ya kita lempar ke rumah subsidi itu, komisi dapat, dia pun sama gitu loh. Kan subsidi kan ada aturan penghasilan, kalau itu ya kasih ke kita. Nah itu strategi aliansi itu. Ini jarang digunakan, terkadang kita itu wah selalu berkompetisi gitu loh. Padahal manfaatkan sebagai aliansi. Menulis sebuah buku. Nah, Mas J itu kan nulis buku The Power of Kepepet versi Tobat version kan ada Kampung Juragan di buku itu. Ya. Kemudian jaringan pemasaran gitu loh. Sistem rujukan, insentif pembelian tim gitu kan, pemasaran, SEO, artikel situs web. Wah, ini silakan dari 55 ini mana yang silakan sesuaikan gitu loh. Ya, jadi jangan sampai berpikirnya, Kang kenapa ya ini akadnya dikit, bisa nggak ngedatengin traffic, itu dulu yang jadi pertanyaan. Gitu. Bagaimana bakal banyak akad? Bagaimana bisa closing massal? Trafficnya aja nggak bisa. Bagaimana bisa mengumpulkan 500 orang di gathering kalau gagal mendatangkan 500 itu? Gimana mau closing 100 unit, 200 unit kalau ngedatengin traffic gathering aja cuma 20 orang? Kan seperti itu. Itu kan lumayan effortnya, budgetnya. Oke, ya itu di persoalan traffic generation. Jadi kecil sekali kalau membahas digital marketing itu hanya Facebook Ads, Google Ads. Nah, kalau di kelas kita bahas satu-satu. Nah, kemudian adalah bangun cyber army. Ya, teman-teman yang agent cepet naik kelas, bangun cyber army, ataupun developer cepet bangun cyber army. Kenapa coba kita bisa banyak mendatangkan orang di gathering? Kenapa bisa closingnya banyak? Karena kita bantu dengan agency gitu loh. Makanya developer, Anda yang sebagai developer, jangan pelit-pelit sama agency gitu loh. Kumpulin agensi yang banyak. Jangan cuma 1, 2, 3. Kumpulin minimal 20 agensi gitu. Bayangin, satu agensi dia bisa menghadirkan 10 kali 20 aja udah 200. Bayangkan lagi, agensi di situ aja ada misalkan 30 agent kali 30 kali 20. Itu rata-rata kan. Ada yang lebih, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu loh. Trafficnya ada di situ. Jadi bangun itu cyber army gitu. Ya, jadi developer nggak mau berbagi komisi dengan cyber army gitu. Kenapa sih? Saya tahu budgetnya RAB di anggaran marketing di RAB itu berapa. Makanya kenapa sih? Tapi ketika susah closing agak susah. Tenang, teman-teman agensi saya bela. Saya dukung di sini. Ya jadi teman-teman developer, nah di sini banyak agensi. Ayo, saya punya proyek ini, mana agensi? Ayo silakan di komen aja lah situ. Bantu proyek saya, cari minimal 20 agensi. Gila enggak? Kalau satu agensi bisa menghadirkan 20 orang aja di gathering. 10 orang aja kali 20. Ya. 20 orang kali 20 itu aja udah 400. Gitu. Ya, jadi ayo teman-teman yang agent juga cepat naik kelas. Bangun agensi. Ya. Mungkin di Bandung lagi ramai bahas P4 ya. Kenapa sih diramaikan bahas P4 masalah agensi? Nah, oke, di tahap traffic generation, apakah ada yang ditanyakan atau yang ingin didiskusikan? Monggo, silakan. Silakan di chat aja. Ini kok nggak ada respon? Lanjut nggak? Kalau lanjut tulis lanjut biar sayanya semangat ini, biar saya tambah lagi nih. Lanjut gitu. Lanjut. Oke. Lanjut. Kang, kalau nanganin proyek ke Mati Suri baiknya gimana? Riset, saya bilang. Riset dulu. Ini tahapannya. Ini kita lagi pelajari bagaimana. Ya ini kita lagi pelajari 5 stepnya.
Setelah riset selama 1 minggu dan menyuntikkan value misalnya kurang efektif, berapa lama kita wajib mengganti value yang kita berikan seperti promosi dan lain-lain. Nah, kurang efektif berarti riset marketnya yang salah. Kurang akurat maksudnya, bukan salah. Gimana cara meyakinkan customer sedangkan lahan belum ada izin? Untuk customer sudah banyak respon baik survei lokasi. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan di funnelingnya. Ya, di funneling di sini. Kalau misalkan teman-teman proyek baru yang lahannya masih sawah, masih apa ya namanya, kebonan, kebonan. Ya belum ada bentuk, belum ada fasum. Ya jangan larikan kemana? Jangan larikan ke survei. Larikan kemana? Ya larikan ke gathering. Saran saya, jadi kalau misalkan proyeknya udah ada, fasumnya udah ada, lakuin, boleh gathering, boleh langsung survei serentak, boleh survei di weekend. Ya, kalau misalkan masih sawah ini ya jangan ke survei. Larikan ke gathering. Ya, di gathering diedukasi dulu baru dia paham. Jadi meminimalisir pertanyaan, "Loh kok ini masih kebon? Loh kok ini masih sawah? Loh kok ini mana rumahnya? Kok saya dibawa ke ini ya?" Dibawa ke gathering, diedukasi dulu di sana gitu. Belum ada izin. Saya nggak ngerti sih kenapa belum ada izin ya. Ya, izin dulu gitu. Saya banyak main di rumah subsidi. Rumah subsidi kan kebanyakan minggir-minggir dari keramaian, sedangkan keinginan bayar ingin yang dekat, kerja alat transportasi. Nah ini ya udah jelas kan kebutuhan bayar dekat dengan tempat kerja, alat transportasi, itu masalah bayar. Nah, ciptakan value-nya itu udah jago buat menganalisa kebutuhan bayar. Ya udah kan saya bilang tadi, alat transport, ya udah saya bonusin motor. Apa jauh sama tempat kerja? Ya saya buat perumahan gitu, yang dilalui dengan bis jemputan, itu kan. Saya sudah coba beli daftar database. Kalau beli gitu biasanya jong karena datanya udah banyak dipakai. Apa memang begitu? Kalau ya kan begini loh ya. Beli database itu kan udah pernah dipakai. Ya kan pertanyaannya begini. Sesuai nggak dengan target market kita gitu. Jangan sembarangan beli. Mau udah dipakai mau enggak, kalau dia udah artinya kita menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dia, ya udah pasti klop. Orang beli itu kan kadang karena butuh, karena menyelesaikan persoalannya, karena gengsinya itu. Mau dipakai nggak dipakai itu bukan masalah udah dipakai atau nggak dipakai. Persoalannya adalah klop nggak nih dengan kebutuhan dan masalahnya. Bagaimana cara meyakinkan buyer yang akses jalannya kecil buat satu mobil, sementara rumah yang kami jual mewah, nanti ada di tahap handling, di tahap sales proses. Habis ini kan. Oke, SP4 gimana? CUP4. Berapa persen fokus antara traffic online dan traffic online? Silahkan diukur. Ya, diukur. Harus terukur. Karena ketika sudah terukur bisa diatur, itu aja. Kalau udah terukur itu bisa diatur. Dulu data saya sehari bisa 10 orang per hari. Sejak pasarkan beberapa produk mangkrak, akhirnya brand saya turun drastis. Saya pakai blog yang sudah page one Google. Wih, page one. Sehari bisa 10 per hari. Produk mangkrak. Akhirnya brand saya. Nah, brand saya ini apa? Agency atau agent gitu loh. Ya diperbaiki. Orang yang butuh rumah itu bukan orang itu aja kok. Pasar income berbeda, contoh di rumah, kenapa tidak ada sama sekali lead hasil data mereka. Nah itu kenapa tidak ada. Siap teman-teman perhatikan ya. Kapan saya menggunakan Google Ads, saya menggunakan Facebook Ads, menggunakan Videotron, menggunakan di angkot, menggunakan di koran. Karena apa? Di sini nih tempat kumpul dia di mana. Itu dulu ya. Jadi dari sini kita tahu channel yang kita gunakan itu di mana. Ya, jadi nggak bisa semalam ya udah hajar aja Google Ads, hajar aja Facebook Ads gitu. Padahal dengan koran aja beres. Pasang iklan untuk proyek kafling berapa persen komisi yang layak untuk diberikan? Ini developer kan? Silahkan developer. Workshop kapan di mana Kang? Nanti ya infonya.
Saya bahas materi dulu. Kalau ikan flash disk bagusnya konekkan dengan IG atau apa? Dengan IG atau sendiri-sendiri, Kang? Ya dikonekkan dengan IG. Ya silakan split testing. Butuh riset market, Kang. Masih limit ilmu dan pengalaman. Apakah ada kelasnya dalam waktu dekat? Ya, ada waktu dekat, ada kelasnya. Ya. Oke. Saya lanjut atau ada yang ditanyakan lagi? Lanjut. Biar saya semangat ini. Ya, kita di sales proses ya. Nah, di sales proses ini ada 2 tahap. CS handling sama if then formula ya. Jadi ketika kita udah bisa menghadirkan banyak traffic, pertanyaannya adalah bisa nggak kita menghandling nih sebagai marketing, kita bisa nggak bertindak sebagai customer service, menghandling, kita bisa nggak men-service customer kita gitu loh. Nah, ketika ada penolakan, bisa nggak kita memformulakan if then-nya gitu. Bisa nggak kita menghadirkan solusi-solusi dari permasalahan buyer. Nah, kenapa closing rate CS saya tinggi-tinggi? Ya karena saya selalu menyiapkan script handlingnya. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Trafficnya udah ada. Nah, bagaimana mengkonversi supaya menjadi sales? Nah, kalau di kelas kan dibahas satu persatu secara detail. Makanya waktunya ini butuh waktu sekitar 1 harian, 1,5 hari bahas inian doang. Nah, ya saya bahas sedikit ya karena waktunya terbatas banget. Jaminan tertulis gitu loh. Ya, jadi begini. Saya itu, CS itu ketika ngehandling, dia pasti bawa marketing kit, pasti bawa kertas kosong. Untuk apa? Ya untuk handling gitu loh. Ya, inilah yang harus disampaikan. Jaminan apa? Jaminannya nih apa? Apakah benar jaminannya produknya bagus, kualitasnya bagus, yang termurah? Apakah jaminannya benar dengan dekat dengan kota? Itu harus tertulis itu ya. Sampaikan keunikan Anda gitu. Ya, jadi CS saya itu dia udah tahu ketika customer datang ke marketing galeri, pertama dia harus ngapain, kedua ngapain, runut itu harus runut gitu. Nggak boleh nggak runut. Ada hukumannya kalau saya menyampaikan nggak runut. Dia nanya ini jawabin, dia nanya ini jawabnya gini, dia nanya ini jawabnya. Jadi memang udah paten gitu SOP kita. Pertanyaan ini jawabannya ini. Tanya ada 8 CS, ditanya satu dengan satu pertanyaan, jawabannya sama semua. Ketika datang satu orang, kemudian datang orang kedua, ya urutannya sama menyampaikannya, nggak ada yang berbeda. Itu ya. Sampaikan itu. Ya. Kemudian kembangkan lini produk Anda sendiri. Jadi CS saya itu harus jago improvisasi. Kemudian testimoni, hadirkan itu, sampaikan testimoninya. Kemudian foto sebelum sesudah, gitu kan. Persoalan cakar ayam aja itu bisa closing. Ya, kita nunjukin cakar ayam aja bisa closing. Apa coba yang jadi itu? Karena nggak semua perumahan dia pakai cakar ayam. Itu, oh ini pakai cakar, iya Pak, kita menggunakan cakar ayam, jadi kami rumah Bapak itu siap untuk di lantai 2 gitu. Jadi Bapak nggak perlu nyutik fondasi lagi. Itu aja bisa jadi itu. Jadi persoalan gitu. Kemudian nilai tambahnya, daftar harga press list-nya, bagaimana membuat press, bagaimana menyampaikan press list aja itu ada strateginya. Nggak boleh sembarangan. Ya. Kemudian menampilkan point of sale. Kalau ada penghargaan, sampaikan penghargaan itu di marketing. Bagaimana cara menyampaikan penghargaan sertifikatnya? Ya kan, rencana pembayaran dan pembiayaannya bagaimana? Ya. Kemudian demo video itu bagaimana? Jadi kalau di marketing galeri kami itu ada video ya memang ya udah tampilkan animasi perumahan kita. Buatlah itu, suruh developernya buat animasi perumahannya, atau misalkan ada developer suruhlah arsiteknya pakai Lumion buat animasi perumahannya. Itu supaya punya gambaran, punya bayangan. Oh, nanti saya mau tinggal tuh seperti ini, apalagi yang tadi kan masih sawah katanya, kebonan, ini punya pandangan, punya oh gini loh bayangan, oh wow gitu loh. Ya. Kemudian cetak itu visi misi perusahaan. Banyak orang yang memang apalagi yang properti syariah itu ya tertarik dengan ya visi misi Anda gitu. Gunakan kuesioner prospek ya. Ya.
skrip penjualan, apalagi skrip penjualan itu penting. Ya, jadi CS saya itu ya udah, ketika ada CS baru nih, pelajarin script handling selama 1 hari, besok saya tes, hari kedua saya tes, hari ketiga biasanya udah jago. Ya, ya ini juga di banyak list yang harus teman-teman sampaikan. Ya, yang teman-teman harus buat. Nah, kalau itu kan kita bahas satu persatu ini kan, wah panjang banget karena kalau di kelas kan praktek ya. Itu. Kemudian adakan kompetisi gitu loh. Ya itu dengan kompetisi antar agent aja itu enak gitu. Itu bisa ningkatin. Ya. Survei pelanggan Anda sebelumnya. Survei orang yang tidak membeli. Ya sampai itu kita datengin itu. Masalah pencahayaan toilet bersih AC aja. Wah, udah ini saya paling marah-marah kalau misalkan saya datang ke kantor marketing galerinya AC-nya mati, apalagi rumah contoh. Orang itu datang ke proyek, masuk ke rumah contoh kan udah panas-panasan. Apa? Nah, jangan sampai ya orang sampai ke rumah contoh itu, wah gerah banget. Iya Allah, developer masa nggak bisa sih beli AC? Ya belilah AC second setengah PK aja untuk di ruang handling, ruang tamu rumah contoh. Ya kan pencahayaannya gelap, jangan sampai dia nggak nyaman. Udah, script handlingnya bagus, teknik handlingnya bagus, teknik closingnya bagus. Ternyata apa? Dia keganggu sama gerah. Udah kayak begitu aja itu, wah jadi masalah itu. Jangan sampai toilet bersih aja. Udah coba bayangin ya. Udah hot gara-gara dia numpang ke kamar mandinya kotor, dia bisa menyimpulkan Anda itu seperti apa. Ya, banyak lah di sini. Kita bisa tukar tambah. Ya ini pokoknya banyak lah. Ya, bagaimana cara closing. Oke. Nah, itu di persoalan sales. Ada yang ditanyakan, silakan kita bahas. Pesan yang ditahan. Oh ya, memang detailnya bakal di mana di kelas. Ya intinya lebih banyak menggali. Tahan, jangan pernah menyampaikan ini sebelum dia menyampaikan ini gitu. Menyampaikan persoalan dia. Jadi orang itu datang punya masalah, kita hadirkan solusinya, klop udah jadilah penjualan di situ. Kalau kita pasang iklan, apa aja urutannya yang harus kita tulis dalam keterangan tertulis. Itu di traffic generation dibahas nanti ketika di Facebook Ads ya. Di Facebook kan ada tentang ads struktur anatomi sales ads ya. Skrip penjualan tahapannya apa aja ya, intinya begini, skrip penjualan ini berbeda ketika handling di handphone, ketika di lapangan, ketika datang ke marketing galeri. Ya mulai dari datang, ya bagaimana salam dia, menyampaikan, menggali masalah dia, bagaimana menghadirkan solusi, memperkenalkan produk knowledge, bagaimana mengenal sinyal-sinyal buyer. Makanya CS saya itu dibekali cuma 4 teknik closing kadang. Oh, tidak, saya kasih 1 aja teknik closingnya. Oh ini saya kasih 10 teknik closingnya. Oh ini kasih 4 aja. Karena apa? Karena jarang digunakan. CS saya itu tidak akan mengclosingkan kalau belum ada sinyal pembelian, buying sinyalnya muncul dari buyer itu. Ya, nah makanya di sales handling itu bakal dibahas itu setengah hari, mengidentifikasi sinyal-sinyal. Oh bahwa dia nih mau beli. Udah. Kadang ada juga kalau kita udah mengenali sinyal buyer ini ya, mengenai buying signal ya, sinyalnya buyer, Anda jangan lanjutin menjelasin, tutup di situ, langsung pakai teknik closing kan di situ, jangan nyerocos terus gitu. Itu di kelas itu prakteknya asik banget itu. Kalau udah tahu buying sinyal muncul, udah closing. Itu karena saya kan lulusan psikologi ya akhirnya udah saya terapkan di situ. Nah, oke. Ada lagi yang ditanyakan? Sebenarnya efek itu bukan berbayar gunakan medsos, apa yang sekarang banyak gunakan berbayar, tapi rating karena BYR-nya lebih mahal, baru lebih didahulukan. Coba Kang Helmi didetailkan maksudnya gimana ya, soalnya masih ambiguity. Yang efektif itu berbayar menggunakan medsos apa ya, karena sekarang intinya teman-teman, ini saya sudah mengenalkan ada 55 channel ya. Silakan split testing. Saya tidak bisa menggunakan brosur itu paling bagus, kartu nama itu paling bagus, Facebook itu paling bagus. Silakan split testing. Ya, nanti ada
caranya. Oh, oke, muncul ini closing rate-nya tinggi dari sini. Oh, nanti bagaimana menganalisa dari 55 ini nanti ada dibahas detail di kelasnya. Nah, kita lari lagi. Kemudian di tahap scale, ya nanti ya bahasnya ya. Saya ini tahap terakhir ya, scale. Oke, kita bahas ke tahap scale ini ada 2 tahap. Ya, ada 2 persoalan yang kita bahas, yaitu strategi dan evaluasi. Oke, saya kasih beberapa strategi yang memang untuk scale. Ya, ketika udah trafficnya ada, ketika sudah bisa closing, bagaimana nih? Misal dalam waktu 1 minggu kita berhasil mengclosingkan 20 unit. Bagaimana kita dalam waktu sisa, misalkan kita dikasih waktu 2 bulan, berarti bagaimana kita mengeksekusi dalam waktu 1 bulan 3 minggu itu menjadi 200 closingan, menjadi 200 atau 500 NUP atau 1000 NUP. Bagaimana strateginya? Nah, bagaimana mengevaluasi juga? Nah, saya kasih beberapa strateginya. Nah, yang pertama adalah teknik ultah. Wah, ini udah enak ultah. Jadi teman-teman kalau mau pakai Facebook itu pakai aja teknik ultah. Tinggal di setting behaviornya, Anda lahir Januari, adset 1 lahir Januari, adset 2 Februari sampai adset 12 itu Desember. Tinggal dibuat copywriting di Edge copy-nya khusus Anda yang lahir di bulan Januari akan mendapatkan bla 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 itu. Jadi Facebook akan menayangkan ke orang yang memang lahirnya di situ. Jadi akan personalitinya langsung diserang. Nah, ketika personalitinya diserang, wah orang itu enak banget itu. Ya, kemudian kepung pasar. Metode kepung pasar ini saya ajarkan di kelas Facebook Marketplace ya. Bagaimana saya masang iklan 600 listingan di Facebook Marketplace gitu. Ya, itu 1 orang, dan dari 1.600 itu dan 1 proyek itu kan dipegang 8 CS. Ya tinggal dikali aja 600 kali 8 gitu ya. Sekitar 4.000 sekian kan. Itu. Jadi kepung pasar ya. Saya kepung dari Facebook, kayak kepung dari ini. Kemudian dari mana lagi? Dari iklan reach gitu loh. Jadi bisa kita setting Facebook Ads itu bagaimana pakai retargeting dalam 1 hari dia itu bisa melihat iklan kita 10 kali, 7 kali, 5 kali ya, itu nanti settingnya bagaimana ada. Ya. Kemudian strategi upselling. Nah, ini kadang-kadang developer, agency yang males melakukan upselling. Ya, upselling lakuin. Gitu loh. Tawarkan. Jadi kalau kita jual rumah, tawarkan kitchen setnya, kanopinya, tamannya, full furnish. Apalagi yang nggak ada bornya, nggak ada jet pumpnya, tawarkan jet pumpnya, dapurnya. Tawarkan itu, upselling, lakukan upselling. Kanopi terasnya diapain? Dilakukan upselling. Misalkan dia beli kafling, upselling, tawarkan bangun rumah, ada margin di situ. Jadi teman-teman misalkan, oh saya banyak nih bayar kafling, telepon sekarang tawarin jasa bangun. Anda bisa jadi kontraktor, dadakan. Anda kerjasama sama kontraktor. Pak, ada ternyata yang mau, udah hajar gitu. Kadang kita ini sebagai agent males menawarkan upselling itu. Padahal kita punya buyer yang kemarin beli kafling, tawarkan. Atau developer jual kafling, tawarkan bangunnya lewat kita, ada margin di situ. Ya. Orang beli kanopi aja teman-teman developer. Kalau misalkan teman-teman merasa terhambat di kanopi di pandemi ini operasionalnya, ya udah kanopi aja closing 1 dari banyaknya pembeli Anda. Ya, misalkan ada 1 blok itu ada 15 unit, depan belakang berarti ada 30. Masa nggak ada yang beli kanopi? Kan kanopi kadang mereka itu lewat aja. Maksud saya beli di tukang furniture lain atau di tukang las lain kan. Kadang kan Anda tinggal datengin CS Anda aja atau in-house Anda aja, datengin. Tawarkan apa? Kanopi, taman, kitchen set, apa. Kan dia butuh itu, tempat tidur. Masa orang beli rumah pelompongin gitu aja, kan pasti mau isinya. Gitu loh. Bundling. Ya, apa banding? Ya udah tawarkan. Kalau Anda developer beli kafling, bonus kafling, tinggal hitung aja HPP-nya. Beli rumah bonus kafling. Ya kan? Beli rumah 1 lantai gratis 1 lantai. Ya kan, kadang orang beli 1 lantai harga 1 lantai. Kalau saya beli 1 lantai bonus 1 lantai. Kan bisa. Nah, nanti paling asik itu kita ngebahas strategi
menang perang itu. Wah, itu asik banget kalau kita bahas strategi menang perang itu ya. Makanya depan saya perumahan kes-kesan. Waduh, ini gimana ini Kang? Depan saya konsepnya bagus, kes-kesan. Lawan kita bilang apa? Ya udah lawan, modal KTP langsung akad. Wah, ya udahlah menang kita. Jadi nanti ada strategi bagaimana menganalisa strategi menang perang itu. Ya, tawarkan 3 bonus langsung, bonus umroh, bonus emas, bonus motor. Ini kan tinggal hitung aja HPP-nya. Itu loh. Oke, budget marketing kita 10% dari RAB. Misalkan rumah kita harganya 400 juta, berarti 10%-nya ada 40 juta. Untuk komisi agensi misalkan biasanya berapa? 4%, 5%, 2,5% atau berapa? Berarti kan masih 16 juta kan? Itu masih ada. Ya misalkan 15 juta, masih ada 35 juta. Itu kan bisa dijadikan bonus. Jimmy, silakan, oke, untuk Jimmy 10 juta, silakan dihitung. Nah itulah nanti ada strateginya. Member get member, ini yang males bayar umroh, bayar, saya baca komen umroh sih. Apa malesnya agent sama developer itu. Anda itu udah punya buyer kan, udah punya penghuni kan. Bayangin aja, siapa sih yang nggak mau tinggal bareng-bareng, tawarin itu temennya, apalagi orang-orang yang first home buying home, orang-orang yang pertama beli rumah, pasti teman-teman gengnya, teman kuliah, teman SMA-nya atau teman arisnya, pasti mereka itu pengen bertetangga, nggak perlu lagi bangun kepercayaan, nggak perlu lagi pakai teknik closing. Orang itu kalau temennya yang ngomong udah percaya, satu orang bisa bawa 2 kali, udah berapa orang penghuni di situ. Itu kan mengurangi cost acquisition kita. Di luaran sana kan kalau bahas digital marketing kan pada pamernya cost per lead kan. Jauh, jangan kejebak. Kalau developer itu ya patokannya jangan cost per lead, cost per acquisition. Bisa aja cost per leadnya 2.000 tapi acquisitionnya 6 juta, bagaimana? Tapi ada yang cost per leadnya 35 juta tapi cost per acquisition 600 ribu, itu kan beda berapa ribu persen. Itu jangan kejebak di situ. Kemudian bangun cyber army. Yang tadi, bangun pasukan, rekrut 20 agensi. Kalau teman-teman agensi, rekrut teman-teman agent yang banyak. Gitu kan, berbagilah sama teman-teman agent. Makanya saya selalu ke teman-teman agensi itu ya. Jangan pernah Anda berhenti rekrut agent. Ya, Anda ini kan mikir, wah Kang, cost per acquisition satu agent itu 50.000. Lo jangan mikirnya cost acquisition, itu adalah investasi. Agent Anda closing 4%, dapat 16 juta, misalkan dari 4% dari 400 juta kan 16 juta. Anda kasih ke agent Anda 2,5%, berarti berapa tuh? Sekitar 8 juta ini. Anda masih punya setengahnya. Anda masih ada sisa berapa? Berarti sisa satu ini, berarti Anda masih punya 6 juta. Ya dari akuisisi 50.000 Anda punya 6 juta di situ untuk operasional, untuk yang lain. Jadi ketutup langsung. Dan Anda banyak agent itu. Wah, udah. Kemudian apa? Gathering. Kalau Anda masih closing one on one capek, arahin survei. Aduh, capek. Kalau masih targetnya cuma 5, 10 ya nggak apa-apa. Jangan gathering. Ini kan kita mau scale. Udah, kita gathering kan, kita jual on stage, selling on stage, ya udah, habiskan di situ. Itu cara scale. Oke, saya lihat pertanyaan dulu ya. Apa tadi ya? Ada metode atau jurus khusus nggak, coach? Oh, jangan coach ya. Untuk sales bagian FU agar berhasil handling dan memegang customer. Tadi sebenarnya kan dibahas tadi, racikan buyer signal dong. Mau tanya, suka banyak cabul yang maksa minta presis di depan. Gimana cara smooth biar bisa menghindar dari kasih presis di depan? Ada. Kalau saya kasih teknik satu lah. Namanya, kasih tahu nggak ya? Sebentar, saya minum dulu ya, saking semangatnya. Wah, mantep ini, makin malam makin panas. Kalau teman-teman semangat, saya lebih semangat.
Nah, jadi gini ya. Saya itu kalau ke gathering itu saya selalu haramkan ke CS itu untuk haram. Sampai saya fatwa haramkan ke CS saya itu jangan pernah kasih press list ke buyer. Nah, terus kan begini. Umum lah, saya tanya ke teman-teman. Pasti ketika ada database masuk ke WA kita atau itu, pertanyaannya cuma 3. Lokasinya di mana? Ya kan? Harganya berapa? Ya kan? Sama minta foto. Udah pertanyaannya itu standar itu aja. Makanya saya CS itu di SOP itu saya kasih ada teknik yang namanya kita pakai break state ya. Kita break itu. Ya kita break. Nah, oke, saya kasih contoh lah nggak apa-apa ya. Kan WA nih masuk nih, misalkan WA masuk ke mohon info perumahan IIK residennya dong gitu kan. Mohon info tentang perumahan IIK residennya dong. Biasanya kan begitu atau pakai auto text kan begitu ya. Kita ya kenalan dulu ya. Waalaikumsalam, perkenalkan saya Yalda, misalkan saya Yalda, admin perumahan dari IIK Residen. Baik, sebelumnya perkenalkan boleh saya tahu dengan Bapak atau Ibu siapa? Misalkan dia, oh ya saya Bapak Andi. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu tentang IIK Residennya? Iya, saya minta press listnya dong. Itu pertanyaan. Ada yang, oh iya dong, saya minta lokasinya di mana, bisa share log enggak? Oh iya, foto-foto. Nah, di situ pakai teknik break. Kita break gimana caranya? Ya break. Artinya kita mengalihkan perhatian dia ke yang lain. Caranya begini. Baik, perhatikan kata-katanya. Formulanya ya. Baik Bapak Andi, sebelum Yalda menyampaikan tentang fresh listnya, sebelum Yalda menyampaikan lokasinya, sebelum Yalda menyampaikan foto-fotonya, boleh Yalda sampaikan terlebih dahulu tentang promo IIK Residennya. Paham? Perhatikan kata-kata itu. 95% pasti dia mau kalau dikasih promo. Kelanjutannya gimana? Asik kan? Nah, itu ya. Gimana memaksimalkan lead agar rate closingnya tinggi, agar tidak standar prestasi closingnya jauh? Yaitu paket tadi itu ya, pakai yang di sini di salesnya ya. Kemudian just bisa. Saya kadang kesulitan ngajak buyer untuk survei. Bagaimana caranya agar dia mau segera survei dan tetap mau menghubungi kita? Nah, ada yang namanya teknik mengubah keyakinan. Wah, enak gitu. Ini sebenarnya saya nggak mau kasih di umum ya, karena kalau dipakai sembarangan itu bahaya gitu. Karena saya bertanggung jawab, karena bisa berubah keyakinan buyer gitu loh. Nanti ada caranya, ada 4 step bagaimana. Ya intinya sih 4 step, kita dengerin dulu, gali masalahnya, kita trial dulu, baru kita closingkan. Itu caranya. Jadi ya intinya bagaimana membuat permasalahan buyer yang tadinya sulit ya bisa jadi teratasi. Upsell artinya tawarkan semua barang yang ada di dalam perumahan atau kafe, ya silahkan gitu ya. Silahkan, boleh yang ada di perumahan atau ya pinter-pinter kita mau ngadain nama. Ini kan teknik yang sering digunakan di Alfamart, sekalian rotinya kah, sekalian minyak sayurnya kah, ini juga dipakai di McDonald. Kentangnya mau sekalian kentangnya kah, yang large kah. Kemudian kan apalagi Starbucks itu frappuccino tambah jelly tambah ini, wah bahasa aneh apa, iya itu kan dengan upsell aja kita di situ bisa. Silakan mau free apa, mau di upsell apa silakan. Makanya kita kanopi free ini, apa free kitchen set, free full furnish, enggak kita. Karena kita kehilangan upselling di situ. Kemudian bundling, contoh beli rumah dapat hadiah apa? Misal ya itu tadi, bundling itu contohnya itu, beli rumah 1 lantai gratis 1 lantai, ya itu contoh. Beli rumah gratis kafling, beli kafling gratis rumah. Beli kafling gratis rumah, beli kafling bonus kafling. Wah itu kita, wah udah itu asik banget itu. Ya. Agar get member artinya customer yang sudah beli tawarkan kembali agar iya disuruh dia tawarin aja komisi. Ya. Setelah riset selama 1 menyuntik value, mengganti value yang kok pertanyaan diulang lagi sih. Metode gathering dengan cost pas-pasan bisa nggak ya Kang? Pertanyaannya cost pas-pasan itu seperti apa? Ya kan teman-teman begini
gini, ketika gathering kan dia bayar NUP. NUP misalkan 250.000, ya 250.000 itu cukup bayar hotel. Hotel itu kan ada yang 150, masih ada kan sisa 100.000. Lanjut, kan? Mana kan jurus-jurus bener menusuk jantung hati, woi. Jangan pernah kasih pressure ke buyer, pakai teknik break. Ya, mana NLP banget. Gali masalah terakhir terangkan baru closing. Oh ini merangkum, kirain nanya. Nanti masuk YouTube Kak, masuk YouTube. Ya itu, saya kan sebagai tamu itu pertanyaannya ke Kang. Gimana cara mengkonter harga kafling kita jauh di atas tanah sekitar? Ada cara menyampaikan. Nah ini di teknik menyampaikan press release itu ada caranya. Gila nggak? Nyampaikan press release aja ada caranya, ada tekniknya. Nggak boleh kita menyampaikan. Ada satu caranya. Ya, oke, saya kasih bagaimana menyampaikan press release. Ada 3 cara, saya kasih 1 caranya. Ya, sampaikan 3 value dulu, baru nyampein harga. Jadi jangan ngomong, Pak tipe 30, tipe kafling 60 harganya sekian, tipe ini sekian, tipe ini sekian. Kita menyampaikan tuh ada caranya. Sampaikan 3 value dulu, baru sampaikan harganya. Itu caranya. Bagaimana kita bisa tahu buyer yang serius sama tanya-tanya aja? Ini pertanyaan yang saya bekalkan kepada agensi. Gini deh. Kalau benar-benar buyer, pertanyaannya simple. Paling pertanyaannya yaitu aja, harga, lokasi. Terus pasti nurut kalau kita arahkan. Kalau ada mata-mata agent lain atau misalkan developer atau udah pertanyaannya aneh-aneh itu. Nanya perizinan lah, izinnya udah beres belum? Lahannya udah kebangun belum? Udahlah pertanyaan-pertanyaan developer lah. Apalagi sampai nanya andalalinnya bagaimana gitu kan. Kemudian perteknya udah keluar atau belum? Ini kok nanya ke situ? Mana ada buyer yang mikirin kayak begitu? Itu kan developer iseng. Gitu. Oke. Lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Ini terakhir ya. Promotion sama dengan production. Ini yang mesti saya sampaikan ke teman-teman agency, ke teman-teman developer. Kang saya pengen closing 300 unit. Kang saya pengen closing 100 unit. Hei, Bapak itu lahannya baru cukup 25 unit. Bapak itu lahan yang dikuasai baru cukup 50 unit. Ini kan yang kemarin timbul masalah itu kan promosinya jos naik, lahannya belum dikuasai banyak. Akhirnya serah terimanya lama, bayarnya marah-marah. Ini, jadi promosi itu harus setara dengan produksi. Jadi jangan pernah promosinya jor-joran, ternyata kita nggak siap di produksinya. Hati-hati itu teman-teman. Ya udah kalau misalkan 25, ya udah 25 aja dulu. Atur cash flow-nya, perluas lagi gitu loh. Sabar, jangan kalau produksinya tahap, ya kan kita masih bisa tahap 2, tahap 3, di promosinya kan enak nanti. Setelah habis tahap 1, residen, buka ke tahap 2. Setelah tahap 1 sold out, tahap 2 sold out dalam 1 hari, tahap 3 minggu launching, tahap 3, wah langsung kan. Sambil riset lagi. Ya kan? Ternyata database saya permasalahan kebutuhan ya udah, cluster ini saya buka dengan kebutuhan ini menyelesaikan masalah ini. Hati-hati itu. Jadi jangan terlalu nafsu. Closing sekian, closing sekian, closing sekian, closing sekian, tahan. Ya, tahan. Jangan terlalu, bahasa kasarnya jangan terlalu serakah. Sesuaikan. Ya. Oke. Itu aja yang saya sampaikan, teman-teman. Yang harus teman-teman sampaikan, saya harus tekankan adalah saya cuma bisa berbagi strategi masalah hal teknis itu panjang banget. Sampai kan di awal sampai 7 hari. Kalau di kelas kan sampai 4 hari. Ya, 1 hari online, 3 hari offline. Jadi nggak bisa. Kang, saya pengen kelasnya online. Udah, saya nggak bakal ladenin orang-orang kayak begitu. Gimana coba saya bisa itu? Kalau kamu ada masalah, langsung selesai di situ. Konsultasi di situ. Kalau jauh-jauhan, saya gimana bisa ngeliat dashboard Anda? Saya bisa mana? Gitu loh. Vibrasinya itu yang nggak tersampaikan. Ya, oke. Strategi tetap strategi, ikhtiar dimaksimalkan. Hak prerogatif Allah itu hasil. Ya, jadi hasil itu yang menentukan adalah Allah. Hak prerogatif Allah, bukan kita. Tugas kita adalah ikhtiar. Ya, nggak boleh kita melewati atau
lebih selangkah daripada keputusan Allah. Apapun strateginya, gunakan ikhtiar maksimal, keputusan hak prerogatif Allah. Ya.